teman-teman, kembali lagi ya di channelnya Visionado Gadungan. Kali ini saya membahas tentang cara menikmati tembakau dengan cara lain, dengan metode lain yang memiliki tingkat seni dan ketelatenan yang cukup tinggi menurut saya. Karena tidak semua orang belum tentu bisa untuk menikmati tembakau dengan menggunakan pipa cangklong ini. Ini ada macam-macam pipa yang sudah saya tampilkan ya, yang saya khususkan untuk saya pribadi. Saya khususkan dari macam-macam jenis tembakau. Jadi tidak semuanya saya pukul rata satu pipa untuk seluruh jenis tembakau, karena akan berdampak juga dari segi rasanya teman-teman. Dari segi rasa, dari segi waktunya juga. Di sini saya ada yang kecil, ada yang besar. Jadi gini teman-teman ya. Di sini saya mulai dari untuk size bowl-nya dulu, untuk perkenalan ya, buat teman-teman pemula yang akan mencoba menikmati olahan tembakau dengan metode lain. Di sini saya jelaskan dulu untuk yang quick smoke ya. Quick smoke ini size bowl-nya rata-rata memiliki sedikit pendek untuk size bowl-nya. Jadi dia ukurannya untuk size ini lebih kecil dan lebih pendek. Ini untuk saya biasa pakai ini untuk macam-macam jenis olahan tembakau. Contohnya semacam kayak Virginia, Burley, aromatik. Saya gunakan di sini karena ini saya pakai harian. Karena untuk durasi bakar yang saya spool kecil ini berkisar antara 10 sampai 15 menit sama dengan ini. Ini saya spoolnya agak lumayan dalam, kecil. Ini sekitar 20 menit. 20 sampai 30 lah. Jadi untuk keseluruhan pipa ini di sini dipisahkan oleh steam. Steam ini ada pipa kecil ya. Kalau untuk steam ini rata-rata saya temukan di produk impor, produk dari luar negeri. Fungsi dari pipa besi kecil ini, dia akan menyaring percikan tembakau yang masih bara ya. Tembakau yang masih berbentuk bara untuk tidak langsung straight ke lidah kita. Biasanya partikel kotoran yang hasil dari pembakaran sini, dia akan langsung straight ke steam ini. Steam langsung masuk ke lidah, dan parahnya apabila sudah habis ya, sudah sisa pembakaran terakhir, ada partikel kecil yang bara kecil, partikel langsung masuk straight ke lidah. Itu rasanya menyiksa banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin menikmati pipa cangklong, menikmati tembakau dengan metode memakai pipa cangklong, hati-hati aja ya untuk terkena percikan dari partikel bara yang keluar dari pembakaran pipa ini. Dan teman-teman sebelum memulai untuk menikmati pipa cangklong, rata-rata teman-teman pemula itu merasakan lidah terbakar. Itu pasti lidah terbakar, mati rasa, itu pasti, karena pembakaran dari tembakau sini langsung straight ke lidah kita, langsung straight ke mulut kita. Dan saya sendiri jika 2-3 minggu tidak menikmati pipa cangklong, itu rasanya lidah itu rasanya perih. Awal-awalnya perih sampai 2-3 hari. 1-2-3 hari lah untuk merasakan sensasi perih di lidah. Kayak seperti kita minum air yang panas, kita langsung minum dan seperti ada sariawan, seperti itu. Jadi teman-teman harus siap sariawan dulu untuk awal-awal memulai menikmati pipa cangklong. Jadi ini yang size bowl kecil. Size bowl kecil ini saya biasa gunakan untuk quick smoke, dan saya bawa harian. Jadi untuk di sisi kanan ini untuk harian ya teman-teman. Ini harian. Jadi untuk segi harga ini saya beli second. Saya dapat second dan tampilannya cantik, saya suka. Ini kurang lebih second, waktu itu saya beli sekitar 350, rata-rata 350 untuk second ya teman-teman. Dan untuk corncop ini barunya yang merek Mishori itu sekitar 200.000 untuk corncop ini. Corncop ini juga cocok banget untuk pemula, untuk memulai menikmati cangklong. Cocok banget untuk pemula karena tidak merokok kantong yang cukup dalam untuk memulai cangklong, untuk membelinya ya. Ini quick smoke sekitar 20 menit 30 menit untuk ini quick smoke, dan santai. Ini ringan, ini lebih ringan daripada ini. Ini yang kayu briar ya, dari bahannya ini kayu briar, dari bahan kayu briar. Dan kayu briar, kelebihan dari kayu briar itu untuk menahan kadar panas yang saat pembakaran
tembakonya itu sedikit berkurang, asal jangan di push terus ya, dihajar terus, disedot terus, itu akan berdampak ke kadar panas yang tinggi di pool. Jadi sebisa mungkin kita ada jeda waktu untuk beberapa saat, tapi jangan sampai mati ya teman-teman. Ini saya sedikit menjelaskan untuk untuk size-nya aja. Ini untuk quick smoke, ini untuk quick smoke santai-santai agak sedikit besar, ini sekitar 40 menit saya menikmatinya, 30-40 menit. Ini bahan dari pipa ini dari batu mersium. Mersium ini dari Turki ya teman-teman, Turki, Persia, mungkin di sana terkenal banget dengan ukiran-ukiran sultannya dia. Saya favorit banget dari dulu teman-teman. Ini saya beli second, dan ini koleksi pribadi saya yang jarang banget saya keluarkan. Ini lebih kelihatan elegan ya teman-teman, saya lebih suka untuk pipa mercium ini. Saya lupa harganya. Nah, untuk yang lama, ini lama ini teman. Jadi untuk pipa Briar yang jenis ini dia lebih adem di tangan, lebih santai di tangan. Ini dia juga sama memiliki saringan ya, agar tidak seret. Dan ini fungsinya juga teman-teman. Dan ini fungsinya juga agar agar saat teman-teman menikmati pipa cangklong, air liur teman-teman itu nggak langsung straight masuk ke pool. Jadi dia tertahan di sini ya. Air liur teman-teman saat menikmati pasti ada air liur yang keluar ya. Itu dia tertahan di sini, dan saat kita menikmati juga partikel dari bara api, dari debu kecil yang ada di pipa di saat kita membakar tembakonya itu nggak langsung stick ke lidah teman-teman. Ini juga dari kayu Briar rustik. Ini kesayangan saya teman-teman, sayang banget ini, dari peninggalan kakek. Ini termasuk pool yang cukup besar ya, dia lumayan dalam dan lumayan besar. Ini ada bekas sisa cake ya, saya sudah bersihkan untuk cake-nya. Cake, apa itu cake? Cake itu adalah hasil dari pembakaran tembakau yang menumpuk, dan dia berubah jadi arang. Dia akan menumpuk, semakin sering kita menggunakan dia, cake-nya itu akan semakin menumpuk. Dan konon katanya cake ini akan menghasilkan rasa yang lebih sempurna teman-teman. Cake ini akan mengeluarkan rasa yang lebih sempurna, konon katanya, entahlah. Saya tidak suka dengan tumpukan cake yang ada di bowl sini. Ini untuk long smoke ya, smoke yang sedikit lama. Ini juga, ini ada sedikit cake yang sudah menumpuk dan saya malas membersihkan. Ini gift dari seorang sahabat yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Om, saya suka banget ini giftnya. Jadi untuk yang ini, untuk yang pipa ini, saya membakar khusus untuk jenis Virginia. Saya menikmati khusus untuk Virginia untuk pipa yang ini, karena saya termasuk favorit dengan Virginia. Taste-nya yang bisa dikatakan manis menurut saya, bisa dikatakan nyaman menurut saya untuk yang sudah berfermentasi, bukan untuk yang Virginia baru panen, disimpan, dihitamkan, belum 1 tahun, setelah panen jadi jual katanya fermentasi. ada yang seperti itu. Ini nah, untuk teman-teman untuk membuka seperti ini tadi, hati-hati ya teman-teman, karena di sini rawan untuk pecah dan patah, dan susah banget untuk mendapatkan ini teman-teman. Kita harus custom untuk bikin lagi. Ini favorit saya juga karena bowl cukup lama, saya sering pakai ini. Terima kasih untuk yang sudah ngasih gift, senang banget rasanya. Oke teman-teman, oke ya, kita lanjut untuk membantu cara kita menikmati cangklong ini. Pertama, pastikan kita harus punya korek. Ini pertama, yang paling penting, korek. Dan kedua adalah pans ya. Ini pans untuk memadatkan tembakau yang ada di dalam. Jadi kita harus padatkan, tidak padat banget ya teman-teman, agak sedikit longgar agar draw-nya teman-teman sebisa mungkin disesuaikan agar pembakaran ini sempurna, tidak straight di tengah, atau cuma di pinggir aja yang terbakar, atau di tengah aja, atau atas aja yang terbakar, atau mungkin di bawahnya aja yang terbakar. Itu sering terjadi ya teman-teman untuk pemula. Jadi untuk
alat ini. Untuk alat ini dia ada punch untuk punch si tembakonya, dan kedua ada pembersih. Jadi ini untuk membersihkan cake ya teman-teman, kita pembersihan cake. Nah, untuk setelah padat dan kita membakarnya dia lebih padat lagi, di sini ada saya bikin agak sedikit lancip ini. Tadinya ini tidak lancip ya teman-teman, tadinya ini tidak lancip. Untuk memberikan draw yang agar lebih nyaman, kita tinggal tusuk aja, memberikan jalan angin ya, jalan draw untuk menikmati ini. Jadi kita sedikit caca lagi, setelah cukup lost draw-nya, baru kita pan sedikit untuk menikmati pipa. Selanjutnya setelah kita punch, barulah kita korek. Sebisa mungkin teman-teman pakai korek yang agak miring, yang bukan agak ya, pakai korek miring, karena kalau kita pakai korek Zippo atau korek biasa, itu besar kemungkinan tangan kita akan terbakar ya teman-teman. Contohnya ini, saat kita membakar, terkadang api kena tangan kita di sini. Jadi teman-teman pemula, sebisa mungkin kalau ingin menikmati cangklong harus didampingi dengan orang yang sudah bisa, paling tidak orang yang sudah bisa menikmati cangklong ya. Kalau bisa orang yang senior yang sudah pakar dengan pipa cangklong. Jadi ini untuk cara pembakaran yang simpel ya. Selanjutnya untuk setelah menikmati cangklong, kita sudah bersihkan pakai alat ini, kita bersihkan kotorannya. Selanjutnya kalau bisa teman-teman punya pembersih juga ya. Pembersih juga ini untuk membersihkan pipa steamnya. Jadi teman-teman tinggal bersihkan. Ya, di sini ada dua jenis pembersih ya. Kalau ini dia pembersih ini untuk pembersih yang halus. Ini halus teman-teman. Ini yang halus. Dan yang merah ini kasar. Ini ada sedikit kayak jarum-jarumnya. Jadi apa ya? Tajam gitu teman-teman. Di sini ada tajam. Nah, untuk membersihkan ini biasanya saya jarang gunakan yang merah ini, karena dia akan merusak lapisan di dalam sini, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Saya sering gunakan ini, jadi dia merusak lapisan di dalam sini. Ini yang kelihatan ya teman-teman. Ini untuk alat pembersih aja ya teman-teman. Di samping itu teman-teman harus pastinya teman-teman harus punya tisu lah untuk membersihkan seperti steamnya, pipanya ini, besinya ini, dibersihkan, sering-sering dibersihkan, jangan sampai kotor, corok teman-teman. Karena kebersihan pipa teman-teman mewakili karakter teman-teman juga. Seperti itu ya pesan-pesan saya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit ya teman-teman, simpel aja lah. Dan untuk jenis tembakau yang digunakan pipa cangklong ini, saya rasa tergolong yang sedikit rendah nikotin, tapi tidak cukup rendah ya, tidak sama seperti rokok biasa teman-teman. Berbeda karena cangklong ini cara menikmati tembakau secara natural, jadi tembakau taste-nya seperti gimana teman-teman bisa ngerasain jenisnya kayak gimana, rasanya seperti gimana. Untuk pemula untuk menikmati pipa cangklong ya, itu sebisa mungkin saya sarankan jangan pakai tembakau tingwi ya. Jangan pakai tembakau tingwi teman, karena tembakau tingwi itu sudah berbagai macam campuran yang ada di dalamnya dan tidak ada bahan untuk pelembut, karena pipa cangklong ini membutuhkan tembakau yang sedikit ada pelembut rasa untuk masuk ke straight langsung ke lidah kita. Jadi saya biasanya gini teman, saya biasanya beli yang versi bulk seperti ini. Versi bulk seperti ini cukup murah. Jadi untuk satu bulk ini 40 gram, rata-rata 40 gram ya teman-teman. Ini sekitar 75.000 sampai 100.000. Ini untuk sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali. Ini untuk versi bulk ini yang versi murahnya, karena untuk kita beli yang satu tin, satu tempat, satu wadah seperti ini cukup mahal. bisa kering uang dapur ya teman-teman. Jadi versi bulk ini option kita membeli tembakau cangklong yang sedikit rasa-rasa ya teman-teman, aromatik istilahnya itu aromatik. Jadi untuk pembelian tembakau untuk cangklongnya itu versi hemat aja, paket hemat aja untuk teman-teman pemula. Jangan langsung beli yang formatin yang seperti ini. Formatin yang seperti ini dia cukup mahal teman-teman, cukup mahal, karena belum tentu juga teman-teman bisa ngabisin. Kalau cocok, kalau nggak cocok kan sayang teman-teman.
Ini untuk versi paket lengkapnya ya. Ini oleh-oleh juga teman-teman, oleh-oleh dari teman dan sahabat yang jauh di sana. Itu tadi untuk produk impor ya, untuk produk olahan dari impor. Dan untuk produk olahan di Indonesia sendiri, saya biasa gunakan di Heritage. Di Heritage ini udah macam-macam ya, ada untuk khusus blend di sini Royal Blend. Saya sudah nyobain semua dan saya paling cocok di Royal Blend ini, untuk entah ini yang tin keberapa. Jadi ada vanilla, ada coklat, ada pure Virginia, burley di Heritage ini. Oh, itu tadi yang bercukai. Dan ini yang tidak bercukai ya teman-teman. Ini dari teman-teman komunitas, cangklong Indonesia. Dan ini dari Drupadi Tabak. Ini Drupadi ini dapatnya cuma di toko Enteng ya, Enteng Sigar di Jogja, di Malioboro. Untuk tembakau cangklong sendiri, itu basicnya yang saya paling cocok ya teman-teman. Yang saya paling cocok itu di Virginia, karena Virginia itu lebih lembut, lebih nyaman. Dan untuk burley, saya rasa untuk campuran itu untuk cocok banget. Dan ada beberapa aromatik. Nah, di sini Savinel ini aromatik nih teman-teman. Aromatik, saya lama sudah tidak menikmati ini. Segar teman-teman. Jadi teman-teman punya banyak option untuk menikmati cangklong ini. Jadi teman-teman bagaimana, sudah ada pandangan untuk menikmati pipa cangklong ini? Sebelum beli, saya sudah jelaskan tadi, untuk pemula risiko awal untuk menikmati pipa cangklong adalah sariawan. Itu sariawan pertama. Kedua, batuk-batuk karena asap ini pasti straight, langsung nikotin langsung straight ke lidah teman-teman. Ya itu sih nggak enaknya untuk menikmati cangklong. Tapi setelah teman-teman sudah bisa menikmati pipa cangklong, setelah teman-teman sudah nyaman dengan pipa cangklong ini, saya yakin bisa teman-teman nongkrong di suatu kafe, di warung kopi, atau di mana lah teman-teman nongkrong, teman-teman pegang pipa cangklong, dicentelin ke lidah, ke bibir, kelihatan keren banget teman-teman. Kelihatan maskulin, kelihatan brilian, kelihatan macho. Itu menurut saya dan beberapa teman-teman ya yang menikmati pipa cangklong. Itu kelebihan dari pipa cangklong. Dan enaknya saya sendiri kadang menikmati yang straight seperti ini, jenis straight seperti ini, saya tinggal tempelin di lidah, dan saya masih bisa melakukan aktivitas ya, masih bisa menulis, masih bisa mengemudi, masih bisa ngobrol dengan santai teman-teman, dan kelihatan maco ya. Itulah teman-teman, sedikit pengenalan untuk pipa cangklong yang ngalor ngidul, yang entah apa yang saya bahas. Semoga aja teman-teman paham, semoga aja teman-teman ada niatan untuk menikmati pipa cangklong. Jadi saya sedikit sudah jelaskan dampak buruknya buat teman-teman, dampak kerennya buat teman-teman. Oke, selamat menikmati tembakau teman-teman.